Inter Milan telah secara resmi mengumumkan kepulangan Romelu Lukaku di musim panas ini. Lukaku resmi bergabung dengan status pinjaman selama semusim dari Chelsea. Nerazzurri meresmikan kedatangan Romelu Lukaku pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Striker Belgia itu pun berseragam Inter lagi selama musim 2022-2023 tanpa opsi pembelian permanen. Kedatangan sang pemain juga dikonfirmasi oleh Presiden klub, Steven Zhang melalui unggahan video bersama Lukaku yang merasa sangat bahagia bisa kembali ke Inter. "Saya kembali baby, saya senang," kata Lukaku saat kamera diarahkan kepadanya. "Bos besar kembali seperti deja vu, jadi kamu akan cetak banyak gol lagi," jawab Zhang. "Saya janji," sahut Lukaku. Adapun mengenai nomor punggung yang akan dikenakan saat membela Inter, Lukaku memilih angka 90. Inter dan Chelsea telah sepakat mengenai biaya peminjaman Romelu Lukaku sebesar 8 juta euro. Inter turut menyanggupi untuk membayar gaji Lukaku, yang bersedia melakukan pemotong gaji secara signifikan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez mengaku sangat senang bisa berduet kembali dengan Romelu Lukaku pada musim depan. Kembalinya Lukaku juga membuat Lautaro semakin mantap untuk tetap bertahan di Inter Milan dan siap mengulang kembali kemitraan mereka yang fantastis di lini serang Nerazzurri. Hal ini diungkapkan oleh agen Lautaro, Alejandro Chamano dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, bahwa pemain Argentina itu sekarang lebih berkomitmen untuk bertahan di Inter setelah Lukaku kembali ke klub. Seperti diketahui, Lukaku telah berada di kota Milano untuk menjalani tes medis bersama Inter Milan sebelum diresmikan oleh klub. Apakah Lautaro senang Lukaku kembali ke Inter? Itu sudah jelas. Ada hubungan di antara mereka, kata sang agen. "Ini hal yang hebat. Lautaro sangat bahagia di Inter, dia dicintai. Jadi, tak ada alasan baginya untuk pergi. Kami sudah berada di level atas." Lukaku mengungkapkan perasaannya usai kembali menginjakan kaki di Italia. "Saya sangat senang berada di sini," kata Romelu Lukaku, sebagaimana dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Striker Belgia tersebut dipastikan bakal menjalani latihan pramusim bersama Inter Milan pada tanggal 11 Juli mendatang sebelum dibukanya musim 2022-2023. CEO AC Monza, Adriano Galliani telah mengkonfirmasi bahwa Stefano Sensi akan melakukan serangkaian tes medis bersama Monza pada hari Jumat. Monza yang akan menjalani kampanye Serie A pertamanya tampak sangat berambisi membangun skuad yang tangguh dengan merekrut banyak pemain baru. Klub yang dimiliki oleh mantan Presiden Milan, Silvio Berlusconi itu lebih aktif di pasar transfer ketimbang tim manapun di Italia. Mereka telah resmi mengamankan tanda tangan kiper Cagliari, Alessio Cragno, bek Inter, Andrea Ranocchia, striker Empoli, Leonardo Mancuso, pemain sayap Benfica, Pedro Pereira dan bek CSKA Sofia, Valentin Antov. Mereka juga sebelumnya telah mempermanenkan kiper Inter Milan, Michele Di Gregorio setelah menjalani masa peminjaman musim lalu di Serie B. Sekarang, mereka juga telah mencapai kesepakatan dengan Inter terkait peminjaman Sensi tanpa opsi permanen dan akan menjalani tes medis pada hari Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. "Jika Sensi lolos tes medis pada hari Jumat, maka dia akan menjadi pemain kami. Kami telah menyetujui persyaratan dengan Inter dan sang pemain," kata Galliani kepada Sport Italia. Pemain internasional Albania, Christian Aslani telah menjalani tes medis bersama Inter Milan pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, menjelang kepindahannya ke Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh FVC Internews, bahwa Aslani mendarat di kota Milano beberapa jam setelah kedatangan Romelu Lukaku. Aslani pun telah menuntaskan serangkaian tes medis bersama Inter di Humanitas Research Hospital dan di kantor Komite Olimpiade Italia, CONI. Dia kemudian menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Inter dan Empoli sebelumnya telah sepakat dengan biaya pinjaman sebesar 4 juta euro disertai kewajiban pembelian permanen sebesar 10 juta euro. Inter telah lama menginginkan jasa Aslani sebagai deputi bagi Marcelo Brozovic di lini tengah pada musim depan. Manajer Nerazzurri, Simone Inzaghi menilai Aslani sangat cocok dengan taktik permainannya di Inter. Pemain internasional Albania itu tampil sebanyak 26 kali di semua ajang untuk Empoli pada musim lalu, dengan mencetak 1 gol. Inter dan Atalanta akan mengadakan pertemuan mengenai kemungkinan transfer striker Andrea Pinamonti besok. Menurut pakar pasar transfer Sport Italia Alfredo Pedula, Nerazzurri masih bertahan untuk 18-20 juta euro sementara Ladea siap menawarkan 12-13 juta euro naik menjadi 15 juta euro dengan add-on.
Nerazzurri masih berharap untuk memonetisasi kepergian pemain berusia 23 tahun itu sebanyak yang mereka bisa, dan masih harus dilihat apakah Ladea akan siap untuk mengajukan penawaran yang cukup dekat dengan harga yang diminta untuk meyakinkan mereka. Untuk saat ini, kedua tim akan melihat seberapa jauh jarak antara keduanya dan apakah kesepakatan tentang transfer dimungkinkan. Striker Inter, Martin Satriano telah menerima opsi pinjaman ke Empoli untuk musim depan. Menurut outlet berita Italia L'Interista yang melaporkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu akan bergabung dengan Tuscans dengan status pinjaman kering selama 1 musim, dan pengumuman resmi akan segera diumumkan setelah menyelesaikan proses pemindahannya. Satriano menghabiskan paruh kedua musim hanya dengan status pinjaman di Liga 1 bersama Brest, di mana ia menemukan waktu bermain yang lebih banyak. Sekarang, pemain Uruguay diperkirakan akan mendapatkan jam terbang lebih dengan bermain di level yang lebih tinggi, kali ini kembali di Serie A, dipinjamkan ke Empoli selama 1 musim mendatang. Peminjaman Satriano telah dibahas oleh kedua klub sebagai bagian dari transfer gelandang Christian Aslani. Dan di sisi lain, dia telah memutuskan untuk menerima opsi pinjaman tersebut. Fiorentina telah memasang harga yang diminta setidaknya 15 juta euro untuk bek Nikola Milenkovic, yang menjadi target Inter, AC Milan, dan Napoli. Menurut media Italia La Repubblica, La Viola telah membuat penilaian mereka terhadap pemain berusia 24 tahun itu saat Nerazzurri bersiap untuk meningkatkan minat mereka bersama beberapa klub top Italia lainnya. Inter telah mengidentifikasi Milenkovic sebagai salah satu target utama mereka untuk menggantikan Milan Skriniar jika pemain berusia 27 tahun itu dijual ke Paris Saint-Germain atau Chelsea. Pemain Serbia itu saat ini memasuki musim terakhir kontraknya dengan Fiorentina, dan tim Tuscan telah membuat keputusan yang jelas jika Nerazzurri atau klub lain ingin mengontraknya. Masih harus dilihat apakah Inter akan memutuskan untuk membuat tawaran sebesar ini, atau berharap Fiorentina turun ke harga yang sedikit lebih rendah sebelum membuat kesepakatan untuk Milenkovic. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. CEO Inter Milan, BP Marotta dilaporkan bakal merampungkan transfer Paulo Dybala dengan status bebas transfer pada awal Juli tahun 2022 ini. Hal ini diklaim oleh Il Messaggero, bahwa pengejaran Nerazzurri terhadap pemain Argentina itu untuk sementara dalam keadaan standby, dan Marotta siap menuntaskannya dalam pertemuan awal bulan depan, paling lambat pada tanggal 6 Juli. Inter sedang menunggu tawaran yang lebih baik dari Paris Saint-Germain untuk bek Milan Skriniar, dan tawaran baru diperkirakan sekitar 65 juta euro. Menurut media Italia FC Internews, Parisians mungkin mempertimbangkan tawaran kali ini sebagai tawaran terakhir, tetapi Nerazzurri ingin mereka naik lebih tinggi, dengan kemungkinan dapat mencapai 70 juta euro dengan tambahan bonus. Inter Milan diyakini bakal menyetujui proposal terbaru dari Paris Saint-Germain, PSG, sebesar 65 juta euro plus tambahan untuk kesepakatan transfer Milan Skriniar di musim panas ini. Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa Paris Saint-Germain sedang menyiapkan tawaran terbaru untuk Skriniar setelah 2 tawaran sebelumnya belum mampu meyakinkan Inter. Arturo Vidal sedang dalam negosiasi untuk mengakhiri kontraknya lebih awal di Inter Milan berdasarkan persetujuan bersama. Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Italia, bahwa negosiasi pemutusan kontrak antara kedua pihak sedang berlangsung dan Inter siap memberinya pesangon sebesar 4 juta euro. Pemain internasional Chili ini masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga Juni tahun 2023, setelah bergabung secara gratis dari Barcelona pada September tahun 2020. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dilaporkan segera merespons tawaran kontrak dari AC Monza. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dan perwakilannya telah bertemu dengan CEO Monza, Adriano Galliani untuk membahas kemungkinan peminjaman Sensi. Monza sangat tertarik untuk mengontrak Sensi dan siap untuk mencapai kesepakatan pinjaman dengan Inter, tetapi sejauh ini mereka belum menyetujui persyaratan pribadi dengan sang pemain. Minat Chelsea untuk mengontrak bek Inter Milan Skriniar semakin mendingin saat mereka mulai mempertimbangkan untuk merekrut Kalidou Koulibaly dari Napoli. Hal ini menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, yang melaporkan secara langsung beberapa saat lalu bahwa The Blues telah mengalihkan perhatian mereka.